Pemirsa, kembali saya Silve bersama Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Dan dua narasumber kami masih setia sampai dengan saat ini. Ada Ibu Marcelina Rorencia, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, dan Bapak Ricardus Jemi Pentor, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Baik ya, kita kembali ke hal tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, ini terkait dengan fungsi pengawasan. Saya ke Ibu Selin dulu. Pengawasan ini Bawaslu. Nah, kira-kira kemudian apa yang menjadi hal yang perlu untuk dilakukan ataupun pencegahan-pencegahan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Bawaslu sehingga kemudian tahapan semua mulai dari proses perorangan itu ya, pencalonan perseorangan DPD hingga nanti pada event-event lainnya misalkan Pilpres, Pilkada dan lain sebagainya. Oke, baik. Terkait ini bicara tentang upaya pencegahan. Ya. Bahwa di setiap tahapan memungkinkan adanya pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap mekanisme tata cara dan prosedur, ataupun pelanggaran pidana atau pelanggaran kode etik, maka terhadap seluruh proses ini kami melakukan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan yang biasanya kami lakukan yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU terhadap seluruh proses, tahapan ataupun subtahapan yang secara teknis dikelola oleh teman-teman KPU Kabupaten dan jajarannya. Kemudian upaya yang berikut selain koordinasi, kami juga secara tertulis, secara terdokumentasi kami memberikan surat-surat himbauan terhadap KPU untuk taat terhadap seluruh mekanisme tata cara dan prosedur. Dan kami sertakan dengan dasar hukum apa semua. Lalu terhadap seluruh proses ketika kita menemukan adanya dugaan pelanggaran, tahapnya itu kita memberikan saran perbaikan. Maka terhadap seluruh proses mekanisme itu saran perbaikan tetap dilakukan. Maka ketika saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti, baru kita naik tahapannya ke penindakan sudah. Penindakan berarti masuk ke sengketa dia atau? Dia sudah masuk di penanganan pelanggaran sesuai dengan dia punya ini. Apa jenis pelanggaran? Apakah itu administrasi? Nah, di tahapan verifikasi ini kemungkinan ruangnya ada di pelanggaran administrasi. Sehingga di setiap sub tahapan mulai dari verifikasi tahap 1, verifikasi perbaikan, verifikasi faktual tahap pertama kemarin, itu selalu ada surat-surat himbauan yang kami berikan kepada KPU untuk taat terhadap tata caranya. Dan sejauh ini juga teman-teman KPU laksanakan itu ya? Pada prinsipnya tadi saya sampaikan dasar hukum untuk mengelola tahapan DPD itu ada teknisnya ada di PKPU nomor 10 tahun 2022 dan diubah dengan PKPU nomor 13 tahun 2022. Sehingga kami juga selalu seperti yang Ibu Ketua sampaikan selalu menerima himbauan dan itu fungsi pencegahan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada kami. Kami juga memastikan bahwa setiap prosedur mekanisme tata cara itu memang harus konsisten dengan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan teknisnya seperti PKP. Sehingga praktis kami dalam proses ini karena ada pengawasan melekat juga dari teman-teman Bawaslu, praktis kami tidak mengalami kendala yang cukup berat. Jadi termasuk pelanggaran tata cara prosedur itu tidak kami alami. Kemudian yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi itu terkait dengan pengawasan melekat mereka. Kami juga merasa bahwa setiap tahapan pengelolaan yang kami lakukan sudah kami lakukan selama ini, terutama tahapan pemilu yang sementara berjalan. Kami merasa bahwa kami dijaga benar oleh itu langsung diawasi teman-teman Bawaslu. Ada proses pengawasan melekat di situ. Sehingga sampai dengan tahap ini tidak ada fase tahapan penindakan yang disampaikan. Belum ada. Lebih banyak kita berharap tidak ada. Tidak ada. Lebih banyak kami menerima saran perbaikan. Saran perbaikan ini itu mengacu kepada tata cara prosedur secara administratif tadi disampaikan. Termasuk jika ada hal yang sifatnya substantif juga, itu koreksi melalui saran perbaikan itu selalu disampaikan oleh teman-teman Bawaslu. Sehingga dari proses penindakan itu sampai sekarang ini belum ada. Kami berharap memang ke depan tidak ada. Untuk ini Pak Rikar ya, kalau dari Manggarai itu calon DPD-nya berapa orang? Secara
secara provinsi ada 17 orang semua, semua orang, 17 orang. Kemudian dalam konteks pelaksanaan verifikasi administrasi termasuk faktual, tidak semua 17 itu yang sampelnya itu ada di Manggarai. Jumlahnya itu ada 10 orang saja. 10. Saya tidak bicara dari etnis apa saya kira tidak etis untuk menjelaskan berapa orang Manggarai, berapa orang yang saya sampaikan secara kumulatif karena itulah yang kami alami. Kami menerima data sampel baik administrasi maupun faktual dari 17 calon yang ada di NTT. Sebaran yang ada di Manggarai itu ada 10 orang yang kami terima. 10. Ya, NTT 10 kursi ya? Atau berapa? 4. Jadi untuk DPD 4. DPD 4 saja. 4 saja ya. Jadi dia agak berbeda ya. Kalau untuk pencalonan DPR itu mengacu kepada jumlah penduduk ya. Jumlah. Nah, namun untuk DPD satu Indonesia sama. Mau jumlah penduduknya berapa, ada perbedaan yang tetap luar biasa, sama. Tetap sama, alokasinya tetap 4 saja. Ya, lalu kemudian nanti ketika targetan setelah tahapan-tahapan ini selesai, tahap verifikasi administrasi, lalu kemudian faktual, itu kapan penetapan yang dalam pencalonan perseorangan ini? Mungkin untuk tahapan tadi kalau di 2 sesi sebelumnya kita bicara tahapan yang verifikasi administrasi yang seluruhnya terjadi di KPU Kabupaten. Nah, kemudian setelah sudah selesai dari seluruh sampel tadi 1.345 sampel yang masuk ke Kabupaten Manggarai, kemudian setelah itu terhadap proses ini sudah selesai sampai perbaikan, kita masuk di tahapan verifikasi faktual di lapangan. Nah, untuk masuk ke verifikasi faktual, tahapan sebelumnya harus ada sampel yang diambil dan proses ambil sampelnya itu dilaksanakan di KPU provinsi. Di kita provinsi hanya menerima saja jumlah sampel. Sampel di Manggarai adalah 664. Sehingga terhadap seluruh sampel 664, teman-teman KPU turun ke lapangan menemui orangnya. Dan ketika mereka turun, kita pepet terus nih. Jalan terus, melekat terus. Diawasi terus ya. Jadi 664 itu dari 10 calon, 10 bakal calon. Berarti rata-rata satu orang berapa orang? 600 variatif ya. Akumulatifnya 664. Kemudian dari sisi waktu kami lakukan dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 26. Jadi 26 Januari. 6 Januari. Itu proses verifikasi faktual tahap 1 kemarin. Kemudian saya kira sekarang ini kami sudah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan. Namun untuk verifikasi perbaikan sekarang ini kami hanya menerima sampel dari satu calon saja. Dengan jumlah sampelnya 35 Vermin administrasi kemarin. Dan untuk verifikasi faktual besok ini akan dilakukan dari sisi waktu itu dilaksanakan dari tanggal 26 Maret ini sampai dengan tanggal 8 April. Namun sampelnya hanya 35 ya. Itu hanya dari satu orang calon ya. Saja. Untuk yang memberikan data dukungan yang sebarannya itu ada di Kabupaten Manggarai. Seperti itu. Data dukungannya tersebar di sini berarti ya? Berarti sampel yang kemudian hanya Manggarai. Ya, untuk satu calon itu. Ya, untuk calon berarti yang mandeknya yang ditemukan di sini berarti. Bukan, kan gini. Ketika yang bersangkutan kemarin di Vermin dan verifikasi faktual tahap 1 itu kemarin itu sampelnya belum mencapai. Ya, maksudnya di Manggarai berarti dapatnya. Ya, apakah di Manggarai termasuk akumulatif? Karena prosesnya akumulatif. Semua kabupaten di NTT ini, maka yang bersangkutan itu ada kewajiban untuk menyampaikan lagi data yang baru. Karena dia proporsional 50% ya. 50%. Boleh lebih. Boleh lebih. Ya. Sebarannya. Oke, mungkin kita di bagian akhir ini Ibu Selin dari Parikar, Ibu Ketua, closing statement ya tentang bagaimana kemudian fungsi pengawasan dari teman-teman Bawaslu terkait dengan pencalonan perseorangan DPD sekarang, apalagi yang berikutnya nanti ya, legislatif, kemudian presiden, apa yang perlu disampaikan? Mungkin begini dulu terkait verifikasi faktual, kami menemukan masalah adanya bahasanya catut
Ada dukungan yang orang sendiri merasa tidak pernah mendukung, saya tidak pernah beri dokumen, saya tidak pernah kasih informasi apapun, sehingga menurut kami itu satu kerawanan, sehingga akhirnya berdampak kepada orang tersebut, sehingga itu sisi itu. Kemudian kesulitan informasi dengan tim penghubung. Itu saja, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa mendapat akses yang lebih mudah untuk bertemu. Betul, kesulitan jadinya ya. Betul. Tapi bagi kami tidak ada hal yang sulit karena range waktunya cukup panjang untuk kita Kemudian ada metode lain, bisa dilaksanakan melalui video call ketika tidak kita temui, boleh juga melalui video recorder. Jadi sudah ada lebih progresif kembali untuk pengelolaan tahapan. Kalau dulu kan sepanjang dia tidak ditemui sudah bisa langsung dikasih status. Kalau sekarang sudah ada upaya lain. Sehingga bagi kami dengan hal-hal ini sebenarnya tidak ada hal yang sangat menghalangi kerja-kerja kita, dan tidak ada varian masalah yang cukup mencolok, hanya itu saja. Hingga saat ini ya. Belum ada. Kalau coklat juga kemarin tidak ada masalah ya. Kalau untuk coklat nanti banyak. Nanti di sesi berikut kita akan bicara itu. Karena tahapannya lagi proses. Lagi ongoing. Oke. Baik, dari Pak Rikard sendiri. Kalau dari KPU khusus untuk pengelolaan tahapan ini. Ya. Ketika verifikasi administrasi termasuk verifikasi faktual tahap kedua nanti sudah selesai dilakukan, maka KPU Provinsi akan mengeluarkan berita acara atau keputusan tentang calon yang dinyatakan memenuhi syarat. Ya. Nah, terhadap calon yang bakal calon sekarang ini, terhadap calon yang dinyatakan memenuhi syarat pada saatnya nanti, itu bersamaan masuk pada tahapan pencalonan. Ya, tahapan pencalonan itu akan bersamaan dengan pendaftaran atau pengajuan bakal calon legislatif, calon DPR, pas waktu terakhir DPR untuk DPD ini. Ya, waktu output daripada proses penetapan DPD. Penetapan DPD langsung keluar lagi untuk pendaftaran bakal calon legislatif. Dia akan masuk dalam tahapan pencalonan. Maka ada kewajiban untuk dia yang bisa mendaftar ke KPU nanti, mendaftar untuk menjadi calon DPD nanti untuk menjadi kontestasi berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi untuk tahapan pencalonan dia bersama nanti dari tanggal 26 April ini. 26 April sampai dengan tanggal 23 November. 23 November itu penetapan daftar calon tetap. Jadi semua baik Presiden, DPR Provinsi, DPR RI, DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi termasuk DPD, DCT-nya akan ditetapkan tanggal 23 itu. 23 November ya. Jadi sekarang kalau misalkan masih ada kurang terus berbenah ya. Jadi apa yang diminta ataupun direkomendasikan dari teman-teman KPU sesegera mungkin untuk dijawab. Ya baik, demikian ya perbincangan. Mungkin kakak kami tetap akan selalu melakukan pengawasan melekat, karena menurut kami pengawasan melekat adalah bagian dari upaya untuk mencegah. Ketika kami melekatkan berarti teman-teman agak berpikir untuk melakukan kesalahan prosedur. Sudah langsung cara pencegahan itu adalah peran Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara. Penyelenggara kami ini kan hanya beda kamar saja. Gitu. Maka perannya sama. Ya, perannya sama sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara pemilu, maka yang dikedepankan itu adalah pencegahan. Pengawasan itu aspek dari penindakan, peran penindakan. Jadi itu di nomor sekian lah. Ya, karena sampai dengan hari ini juga media belum merekam tentang itu ya. Tidak ada pemberitaan. Kemudian bagaimana pelanggaran ataupun sengketa yang kemudian ditangani oleh teman-teman KPU maupun Bawaslu. Mungkin baik kakak sedikit, kalau kami Bawaslu nafasnya sekarang adalah bagaimana kita melakukan pencegahan yang sangat maksimal. Tapi kalaupun akhirnya pencegahan yang sudah maksimal tetap kebobolan pada penindakan, ya penindakan tetap tegas. Tetap tegas ya. Nafasnya mencegah. Oke, baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan itu tadi pemirsa ya, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari KPU, ada Pak Rikard dan juga Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Bu Selin, tentang pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai mulai dari tahapan verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual calon perseorangan atau DPD ya, lebih khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.